Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam acara berbagi-bagi ilmu pengetahuan, berbagi-bagi rasa. Mudah-mudahan pagi ini semua dalam kondisi sehat walafiat. Dengan yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, yang dengan Allah diberikan ujian sakit, mudah-mudahan diberikan segala sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasih ujian rezekinya kurang lancar, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Yang menunggu cairan, mudah-mudahan segera cair. Yang menunggu gajian yang belum terbayar, mudah-mudahan terbayar. Yang urusannya lagi seret, mudah-mudahan segera dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang juga ber-YouTube berharap subscriber dan berharap view yang tinggi, mudah-mudahan segera berkembang channelnya. Semua teman-teman subscriber media, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, ini yang akan kami sampaikan pada hari ini, yaitu sesuai dengan judulnya, yaitu masalah capek, lelah yang dapat pahala. Lelahnya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita jadi youtuber, apakah termasuk lelah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yuk kita simak sekarang. Yang pertama itu ada 8, nak ya. Ada 8. Yang pertama, 1. Lelah kita, capek kita, lelah kita, capek kita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lelahnya dapat ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah buat para suami, pejuang keluarga yang pagi malamnya cari nafkah, bersabarlah karena lelahmu berpahala. Allah jelasin dalam surat Al-Jumu'ah. Jadi bukan mengada-ngada ini. Sudah dijelaskan dalam surat surat Al-Quran dalam Al-Jumu'ah ayat 62, ya. Bukan hanya tapi siapapun itu yang berjuang cari nafkah. Nah, ya. Jadi pertama adalah bagi para suami yang lelah, tapi lelahnya mencari nafkah untuk keluarga, itu sebuah lelah yang ternilai ibadah dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah sampean yang di sana, yang di sini, yang lelah buat video, yang lelah menjadi YouTuber, berharap subscribe yang banyak, berharap view yang tinggi, kadang pontang-panting cari video, pontang-panting upload, pontang-panting view-nya biar terangkat, pontang-panting ngedit, bahkan kesana kesini berkunjung kesana kesini demi hanya mencapai subscriber, apakah ikut termasuk nilai ibadah? Termasuk lelahnya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, selama niatnya kelak ketika kita menghasilkan demi untuk keluarga, bukan hanya untuk senang-senang pribadi. Itu semuanya akan menjadi ibadah, itu semuanya hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa utamakan bekerja yang nyata. Utamakan bekerja yang nyata. Kalau kita kerja pemerintah, kita maksimalkan kerja pemerintah. Kenapa? Itu hal yang nyata. Sedangkan bekerja di video media, ini hal yang hal seperti misteri. Jadi
hal yang nyata tapi tidak kelihatan. Tapi tetap semangat. Karena Allah itu memberikan jalan rezeki di berbagai pintu. Di berbagai pintu, di berbagai cara, berbagai usaha, berbagai doa. Semua kita harus lewati. Harus tetap semangat. Karena Allah itu memberikan jalan rezeki di berbagai jalan masing-masing. Sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang kita cintai. Allah selalu memberikan jalan seperti itu. Tetap semangat. Ini yang pertama. Terus, yang nomor 2 adalah lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah. Apa saja yang berjihad di jalan Allah, kita berperang ya. Tapi kalau di sini perang kan tidak ada. Tapi dulu ketika zaman Rasulullah, ketika berperang, ketika membangun masjid, membangun madrasah, kadang dihina oleh orang lain, semuanya tetap semangat. Karena itulah itu akan ternilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ternilai hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mampu terus istiqomah, terus kita ikhlas apa yang bisa kita lakukan. Itu nomor 2. Ya. Terus yang nomor 3 adalah lelahnya orang yang berdakwah dan ngajakin orang lain kepada kebaikan. Itu berbuah pahala lelahnya. Ya, lelahnya pun disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat pahala bagi orang yang sabar terus berdakwah, mengajak dalam hal kebaikan, mengajak hal yang positif. Seperti saya, ini kan bukan mengajak, tapi sharing, musyawarah. Mungkin ada yang butuh perantara apa yang saya sampaikan bisa berubah ke hal yang positif atau punya pengalaman yang baru. Itu kan hal yang baik, hal yang positif. Ini kalau saya ikhlas, mudah-mudahan diterima oleh Allah, juga pun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tetap semangat. Ya. Itu nomor 3. Nomor 4, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu capek, ya. Menuntut ilmu itu capek, belajar itu capek. Itu kita raih dalam kesabaran. Kita istiqomahkan dalam hal kebaikan. Itu pun akan capek dan lelah, akan mengandung akan ternilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para teman-teman, anak-anak yang masih kecil semuanya, kalau jenengan masalah capek, masalah lelah, yang mondok, yang belajar di madrasah dimanapun berada, tetap semangat. Karena itu setiap langkahnya sampean akan ternilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor 4. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ini khusus para istri. Ya. Nomor 5 ini penting khusus para istri. Istri kadang ngeluh ya. 1, beresin rumah. Ini ya, perhatikan. Beresin rumah. Terus masakin suami dan anak, ngurus anak. Capek, lelah. Itu capek banget. Para istri itu capek banget. Ngurusin anak, ngurusin para suami. Terus cuci-cuci, capek setiap hari begitu, bersih-bersih rumah. Masakin suami. Kadang suami perlu dimasakin untuk makannya. Kadang perlu dilayani urusan batinnya. Kalau telat, marah-marah. Anaknya pun ketika sakit, ketika lapar, itu yang beresin tuh para istri. Yang lelah itu biasanya para istri. Ya, ini juga ini kepada istri, ya termasuk istri saya. Ini perlu diperhatikan, perlu diingat bahwa para istri jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa putus asa. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Tamrin ayat 66. Itu bernilai ibadah semua dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para istri yang lelah ngurus suami, lelah ngurus anak, beresin rumah, semuanya. Itu akan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diingat ya bagi para istri. Kalau yang dengarkan ini suami, sampaikan kepada istrinya. Berbahagialah karena Allah akan membalasnya dengan nilai ibadah dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor 6. 6 itu lelahnya orang yang beribadah dalam dan beramal soleh.
Yang beribadah maksudnya setiap malam kita bersujud, setiap malam kita wiritan, setiap malam kita, setiap hari kita ngajar tanpa pamrih, semuanya ikut semua dalam ibadah. Jadi kalaupun kita merasa lelah, merasa capek, tetap semangat. Jangan sampai pernah merasa sedikit pun untuk putus asa, untuk menunggu apa balasan dari Allah Subhanahu, dan pasti dibalas oleh Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pasti semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah itu janjinya begitu. Sedikit sekecil biji zarah pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Tetap semangat para pejuang-pejuang kebaikan, ya. Nomor 7. Nomor 7 itu lelahnya orang yang mengandung. Nah, orang yang hamil. Kadang orang hamil itu tidur kanan tidak bisa, tidur kiri tidak bisa. Terlentang pun kadang tidak bisa. Capek. Apalagi sampai melahirkan. Itu lelahnya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon para istri yang ikhlas menjalankan itu semua. Karena itu hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor 8, ya. Nah, yang nomor 8 ini, yang nomor terakhir adalah lelahnya orang dalam kesusahan dan sakit. Surat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 155. Ini bagi yang sakit. Ini juga anak saya juga lagi sakit gitu ya. Kemarin jatuh dari atas sepeda. Ini bisa didengarkan anak saya. Ini nomor 8 adalah lelahnya orang sakit, capeknya orang sakit. Ini ternilai ibadah oleh Allah dan disukai oleh Allah Subhanahu kalau kita ikhlas menjalankan. Jadi hari ini anak saya sakit. Kemarin jatuh dari atas sepeda. Ya, kemarin jatuh atas sepeda. Terus kapan itu babek saya tidak ada, meninggal. Sekarang pun juga dari mertua bapak saya pun juga lagi sakit, ya, sakit lama. Ya, ini hal yang lelah, ya, hal yang capek. Kalau nanti saya berharap mudah-mudahan saya kalau sudah sampai kepada sudah kontrak nyawa saya, nyawa kita lah, mudah-mudahan tidak, mohon saya memang kepada Allah supaya tidak dibebankan sakit yang parah. Walaupun sakit itu ternilai ibadah, tapi ketika tidak kuat menyelesaikan sakit, maka bisa saja hati ini gimana gitu. Ya, jadi saya kira kalau kita masih ingat sakit, saya kira tidak akan dengki kepada orang lain. Saya yakin tidak akan punya rasa iri, dengki, benci, ya, hasud, hianat. Saya kira tidak akan punya sifat seperti itu selama kita masih ingat sakit, selama kita masih ingat mati. Hidup ini satu kali, hidup ini sementara. Jadi kalau kita tidak bawa kebaikan, tidak bawa hal yang positif, tidak bisa menabur kebaikan, apa yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang, setiap hamba kelak juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tak pernah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa malunya kita. Coba kita ingat, coba kita tengok, coba kita evaluasi. Kita ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang ganteng ini punya hidung, punya mata, punya rambut, punya ini yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Lewat rahimnya seorang bapak dan ibu. Dan ini pun sementara. Diciptakan oleh Allah hanya sementara, ada masanya. Ada waktunya, ada umurnya kita. Cepat atau lambat kita itu akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika kita mati akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa di padang mahsyar, apa pada hari kiamat, apa nanti di surga, apa di neraka, pasti ketemu dengan. Nah, kalau ketemu dengan Allah Subhanahu yang sangat mulia itu, tapi kita pernah dibuat sujud oleh Allah dahi kita, betapa malunya kita. Punya merasa salah besarnya kita itu pasti punya salah yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita itu. Malu kita itu. Makanya yang diberikan hadiah oleh Allah hidayah, kekuatan, istiqomah. Mari kita rawat, mari kita wajah.
Terus mudah-mudahan kita itu semua diberikan kekuatan untuk terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita berikan kepada orang, berikan sudah. Sedekah, mampu kita 10.000, berikan. Sedekahkan, sedekahkan. Apa yang bisa bantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang bisa bantu, mari kita bantu. Mari kita bergotong royong hal kebaikan. Karena semua itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalaupun niat kita jelek, ya akan dibalas menjelekkan. Jadi kalau kita jelek kepada orang lain, sebenarnya kita itu bukan dengki orang lain, tapi kita akan juga kebaikan hal-hal yang jelek itu. Ya. Saya berharap tetap semangat, tetap semangat, tetap istiqomah dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan semuanya tercatat hal yang baik pula dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak mudah-mudahan kita semua kita berakhir dengan cara husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, salam keluarga. Bila bermanfaat video ini, bila berguna video ini, mohon didukung ya dengan like, subscribe, dan sebarkan ke teman-teman, dan komen dan evaluasinya. Tapi bila merasa ada yang salah, yang tidak baik, mohon evaluasinya di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat selalu, salam kepada keluarga, sahabat, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.